Halo teman-teman sahabat programmer desa, kembali lagi di channel programmer desa. Kali ini programmer desa akan mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar menggunakan kondisi if di PHP. Kondisi if pasti kita gunakan jika kita membuat sebuah aplikasi. Jadi kita harus benar-benar paham bagaimana cara menggunakan kondisi if. Programmer desa akan membahas dengan contoh-contoh yang sederhana. Semoga teman-teman semakin mengerti dan paham bagaimana menggunakan kondisi if. Mari teman-teman kita jalankan terlebih dahulu web service kita, programmer desa menggunakan SAM. Programmer desa menggunakan SAM, kemudian teman-teman jalankan Apache-nya saja, karena kita tidak akan menggunakan database. Jadi kita cukup menjalankan Apache server saja. Oke, sampai dia berwarna hijau berarti server kita sudah jalan. Kita coba cek menggunakan browser. Kita ketikkan localhost. Nah, maka akan muncul halaman dari SAM. Kemudian kita masih tetap menggunakan Notepad++ sebagai editor kita. Oke. Kemudian kita menaruh file PHP di folder SAM, kemudian di httdoc. Oke. Nah, di sini seperti ini kita buatkan folder tersendiri, new folder, klik kanan, new folder. Kita buatkan folder dengan nama php if. Oke. Nanti semua file program yang kita buat mengenai if statement akan disimpan di folder ini. PHP if. Oke. Kemudian kita klik di PHP-nya. Selanjutnya kita pilih language-nya, kita pilih PHP. Oke. Oke, teman-teman. Kita akan belajar menggunakan kondisi if. Jadi kondisi if di PHP ada 4, yaitu if, kemudian ada if else, kemudian ada if else, dan switch. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita akan belajar 4 kondisi if ini, yaitu if else, dan switch. Oke teman-teman. Nah, kita akan mencoba fungsi if yang pertama atau statement if yang pertama, kondisi if yang pertama yaitu if. Kita new, kemudian PHP. Nah, kita ketikkan PHP terlebih dahulu. Kita ketikkan if. Nah, kodenya seperti ini teman-teman. Kita
buat variabel nilai, misalnya seperti ini, nilainya 10, kemudian kita akan mencocokkan variabel nilai ini yaitu dengan kode if variabel nilai lebih kecil atau sama dengan 10, maka kurung kurawal buka tutup, dia akan mencetak, PHP akan mencetak nilai lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini kode programnya. Kita mendeklarasikan variabel nilainya 10, kemudian kita mencocokkan nilainya. Jika nilai variabel lebih kecil atau sama dengan 10, maka dia akan mencetak nilai lebih kecil atau sama dengan 10. Oke, seperti ini. Kita simpan ya teman-teman. Save as di sum, kemudian httdoc php if, kita buat kondisi 1. Nah, seperti ini. Kondisi if 1, kita save. Oke, sekarang kita coba jalankan ya teman-teman. Tadi kita sudah masuk ke web service kita localhost. Nah, sekarang kita ganti tulisan dashboard ini dengan PHP folder yang sudah kita buat, PHP if. Nah, ini yang kita buat tadi, kondisi if 1. Nah, kita coba jalankan ya teman-teman. Nah, hasilnya nilai lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, sekarang kita ganti nilainya menjadi 11. Nah, karena dia 11, jika kita baca pelan-pelan, jika nilai lebih kecil sama dengan 10, maka ini berarti dia tidak akan mencetak apa-apa, jadi tidak memenuhi kondisi ini. Kita jalankan ya teman-teman, coba. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Oke, nah ini coba kita ganti nilainya menjadi 8. Kita simpan. Kemudian coba kita jalankan. Nilai 8 ini lebih kecil dari 10. Maka dia akan mencetak tulisan nilai lebih kecil atau sama dengan 10. Oke, nah seperti ini. Nilai lebih kecil atau sama dengan 10. Oke, itu teman-teman kondisi if yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke kondisi if yang kedua, yaitu if else. Oke, kita kondisi if yang kedua yaitu if else. Nah, masih sama, kita file new, kemudian language-nya kita atur PHP. Mari kita ketikkan PHP. Kemudian kita buat variabel lagi ya teman-teman. Nilai sama dengan misalnya 100. Nah, seperti ini.
sekarang kita akan membuat kondisi if yang kedua, yaitu if else. Nah, kodenya seperti ini. If jika variabel nilai sama dengan 100. Nah, ini kita hilangkan saja karena dia integer ya teman-teman. Nilai sama dengan 100, maka kurung tutup, maka akan mencetak echo nilai Anda sempurna. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat else atau kondisinya. Selain kondisi nilai sama dengan 100, maka kita cetak echo nilai Anda belum sempurna. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian, nah ini seperti ini, variabel kita mendeklarasikan variabel nilai sama dengan 100, kemudian kita membuat kondisi. Jika variabel nilai sama dengan 100, maka kita akan mencetak nilai Anda sempurna. Selain itu, kita akan mencetak nilai Anda belum sempurna. Oke, mari kita coba ya teman-teman. Kita simpan, kemudian kita beri nama kondisi if 2. Nah, seperti ini, kemudian kita simpan. Oke, sekarang kita coba jalankan ya teman-teman. Seperti ini, kita jalankan. Nah, hasilnya nilai Anda sempurna karena kita membuat kondisi jika nilai 100, maka nilai Anda sempurna. Sekarang kita coba, ini kita buat 90 untuk variabel nilai. Kita jalankan. Jika teman-teman bisa membaca ini, seharusnya dia masuk ke kondisi else, yaitu nilai Anda belum sempurna. Oke, kita coba apakah benar masuk ke kondisi else. Oke, coba kita refresh. Oke, kita simpan ya teman-teman. Kemudian kita refresh. Coba kita refresh. Oke, kita coba refresh. Oh, belum. Mungkin ada yang salah. Oh, ini. Di kondisi if ini kita kurang sama dengan. Kita sudah belajar operator sebelumnya, yaitu sama dengan 2 kali. Oke, kita simpan. Kemudian coba kita jalankan. Ini kita sudah ganti. Coba kita ganti 100 dulu. Kita jalankan. Nilai Anda sempurna. Sekarang kita coba ubah menjadi 90. Maka nilai Anda belum sempurna. Coba. Nah, betul teman-teman. Jadi, karena dia tidak sama dengan 100, maka dia akan memunculkan else, yaitu nilai Anda belum sempurna. Jadi kita sudah memiliki 2 buah kondisi, yaitu kondisi yang pertama harus bernilai 100, kemudian kondisi yang kedua selain nilai 100, maka dia akan mencetak nilai Anda belum sempurna. Oke, begitu teman-teman.
kondisi yang kedua dari if, yaitu if else. Nah, sekarang kita akan lanjut, kita akan menggunakan if else. Jadi seperti 3 kondisi. Jadi yang tadi pertama 1 kondisi, 2 kondisi, sekarang kita buat 3 kondisi, yaitu if else, if else. Oke. Oke, teman-teman, kita belajar yang kondisi if yang ketiga, yaitu if else, else. Mari kita coba ya teman-teman, kita buat dokumen baru, kemudian kita atur language-nya menjadi PHP, kita buat sintak PHP, nah seperti ini. Kemudian kita membuat variabel nilai lagi, kita berikan nilai 100 misalnya. Sekarang kita akan mencoba membuat lebih dari 2 kondisi. Kita akan coba 3 kondisi, yaitu if nilai variabel nilai sama dengan 100. Ini integer ya teman-teman. 100. Kita akan coba yang tadi. Echo nilai Anda A. Nah, contohnya seperti ini. Atau kita buat lebih kecil sama dengan 100. Nilai Anda A. Oke, kemudian kita buat else if variabel nilai lebih kecil, kita mau 80 misalnya ya. Berarti ini 80 else if 80 berarti ini kita buat lebih kecil atau sama dengan 80 ya, kita batasi 80, maka nilai Anda B. Nah, seperti ini. Kemudian else selain itu echo nilai Anda C. Oke. Nah, kita coba ubah, kita sempurnakan kodenya. C ini kita perbaiki seperti ini. Kita ulangi baca. Jadi kita menginginkan antara 80 sampai 100 mendapat nilai A. Berarti di sini kita menambahkan dolar nilai lebih besar dari 80.
Oke, seperti ini. Ini kita juga berikan batasan lebih besar dari 50. Oke, 60. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Coba kita simpan file, save as, kondisi 3, kita save, yes. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita baca jika nilai variabel nilai lebih kecil atau sama dengan 100 dan nilainya lebih besar dari 80, maka nilainya A. Nah, misalnya atau jika variabel nilai berkisar antara 80 dan ini nilainya lebih besar dari 60, maka B. Selain itu kita buat C. Mari kita coba nilainya kita ganti ini menjadi 91 gitu. Hasilnya harusnya nilai Anda A. Coba ya teman-teman, kita jalankan kondisi 3. Nah, ini nilainya A. Sekarang coba kita buat 80. 80. Nah, seperti ini. 80, kita refresh B, teman-teman. Atau teman-teman pingin 81, kita coba 81. Ya, yang mepet teman-teman ya. 81 kita jalankan. Hasilnya tetap A, teman-teman. Kalau ini kita ganti menjadi 79, maka hasilnya B. Oke. Sekarang kita coba ganti supaya hasilnya C ya, teman-teman. Misalnya ya, ini 61 lah. Kalau 61 hasilnya harusnya B, teman-teman. 61. Nah, hasilnya benar B. Oke. Di bawah itu misalnya 59. 59. Hasilnya nah C, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan lagi. Misalnya kalau nilai kuliah itu ada sampai D. Nah, ini contohnya seperti ini, kita copy saja. Teman-teman bisa menambahkan kondisi lagi untuk else if else-nya ini. Tadi sudah 60, ini kita samakan saja 60 lebih kecil dari 40. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita buat C, kita buat lagi ini 40 sampai 20 D. Di bawah itu else kita copy saja ya teman-teman, else E. Nah, ini E. Ini juga D. Nah, seperti ini teman-teman. Coba. Ini kita sudah mencoba C, kemudian sekarang kita coba D. Ini kita buat nilainya 39. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, hasilnya D, teman-teman, nilainya. Ini D. Di bawah itu E. Nah, coba. Ini D, kalau di bawah dari 20 berarti misalnya 19. Nah, hasilnya E. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat else if yang panjang seperti ini untuk menyeleksi sebuah variabel. Oke.
Nah, untuk kondisi yang berikutnya, yaitu switch. Switch ini mirip seperti if else. Nah, seperti yang ini tadi, if else if. Nah, hanya saja lebih disarankan menggunakan switch ini karena tidak akan rekursif, teman-teman. Jadi bisa langsung loncat ke nilai yang dituju. Nah, contohnya seperti ini penggunaan dari switch. Kita buat dokumen baru, kemudian kita pilih bahasanya PHP. Nah, seperti ini teman-teman. PHP. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat variabel nilai atau buah, misalnya seperti ini. Kemudian kita buat switch. Nah, switch seperti ini. Variabel buah. Oke. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian switch itu pasangannya keys. Nah, seperti ini. Kita bisa mencocokkan buahnya. Titik 2 misalnya pisang. Kemudian kita cetak. Anda suka buah pisang. Oke. Kemudian break. Nah, seperti ini susunannya switch. Oke. Nah, ini kita copy saja. Nah, yang kedua mangga. Ini Anda suka buah mangga. Kemudian kita copy lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita copy lagi durian. Oke, ini buah durian. Nah, seperti ini. Kemudian contohnya ini teman-teman bisa menambahkan yang banyak. Kita pakai 3 ini. Kemudian penutupnya default. Jika teman-teman tidak ada memilih echo, tidak ada memilih buah pisang, durian, pisang, mangga, atau durian. Nah, seperti ini teman-teman. Switch-nya seperti ini. Oke, kita simpan ya teman-teman. File save as, kemudian kondisi 4. Nah, seperti ini. Nah, ini nilainya kita isi dulu. Misalnya pisang. Nah, seperti ini pisang. Coba kita jalankan ya teman-teman. Ini refresh kondisi if yang keempat. Anda suka buah pisang. Nah, contohnya seperti itu. Ini kita ganti mangga. Kita refresh. Nah, Anda suka buah mangga. Jika kita misalnya pilih yang lain,
rambutan. Nah, seperti ini kita refresh. Tidak ada memilih buah pisang, mangga, atau durian. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambahkan untuk case-nya ini. Ini contoh penggunaan switch case. Nah, kita sudah belajar kondisi if dan switch. Ada 3 kondisi if. Yang pertama if, kemudian if else, ada if, else if, else if, else. Nah, seperti itu. Dan kondisi switch case. Oke. Sekian teman-teman video kali ini kita tentang kondisi if dan switch di PHP. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa klik lonceng, like, and subscribe channel Programmer Desa.